Welcome on board with Calo Podcast by Lokala. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi sama Mama Dursila di episode kedua podcast Calo Cuan ala Lokala. Asik. Kamu siapa? Baju hitam-hitam. Yang mana? Emang kelihatan? Hai. Oke, para pendengar pecinta podcast, tamu kita kali ini mungkin berasal dari dunia lain. Nah, kali ini sosok yang kita undang adalah influencer iya, artis ibu kota iya, Masa? selebgram iya, Mosok. kerja kantoran iya, Super ngehits ya. super ngehits, hits. Nah, Mbak ini kita panggilnya Nyai ya. Ya, nyanyi aja ya. Nah, Nyai ini adalah tarot reader juga, listeners, cuaners. Dan nanti mungkin kita sedikit akan ngobrol mengenai hal yang agak-agak aneh sebenarnya. Mama juga baru tahu ternyata Nyai ini time traveler. Waduh, berat ya. Keceplosan sebenarnya nggak mau ngasih tahu sih, ya kan. Cuma nanti dikupas lagi lebih lanjut ya. Dikupas ya. Iya. Gua panggil Cibi dulu biar bawa pisau sama minum ya. Tebe! Ya, Ma. Tebe! Alin anak sih. Oh, cinta tuh. Seperti yang sudah keluar langsung kan. Percintaan lebih banyak. Iya. Oke. Nah, Nyai terus begitu nyampe Bali, Nyai ngapain selain abis sinetron nih kan abis syuting. Abis itu Nyai ngapain? Abis itu mencari inspirasi gitu kan, meditasi, mau ngapain ya gue abis ini dipanggil-panggil sih di Jakarta, balik woi gitu. Cuman nggak tahu kenapa hatinya terikat di sini. Jadi sempat nge-DJ, sempat macam-macam deh pokoknya. Iya. Sumpah lu nge-DJ? DJ. Iya. DJ. Main di mana, Bau? Di dapur. Bercanda ya. Saingan gue. Di dapur. Oke, berarti lu sempat nge-DJ juga? Sempat, cuman private gitu sih. Maksudnya private Private. apa? Private party kayak gitu. Iya. Penasaran gue tuh main private gitu gimana sih biar bisa diundang? Langsung ke situ. GL-nya mana gitu kan. Minta GL dong gitu. Iya. Nah, terus oke, lu jadi sempat syuting sinetron, abis itu lu sempat jadi DJ. Nah, sampai akhirnya lu decide awalnya lu jadi tarot reader itu apanya? Sebenarnya sih waktu itu lagi jalan di pantai pada suatu hari. Pantai mana? Pantainya dirahasiakan. Oh, oke. Tapi adanya di Bali. Jadi Oke. pada saat saya jalan-jalan, ternyata tiba-tiba ada suara-suara seperti itu. Ternyata suara angin yang membisikkan kepada saya bahwa saya harus membantu orang. Seperti itu. Aso. Bantu. Iya, seperti itu. Bantu orang. Bantu. Iya. Oh. Terus dari situ langsung percaya. Enggak deh. Nyai. Sebenarnya waktu pas syuting juga udah sering pas break nih. Aku udah sering iseng-iseng bacain lah kartu gitu kan. Nah dari situ pas udah sampai di Bali kok makin lama makin kepanggil gitu untuk bantuin orang. Akhirnya salah satu teman buka kafe, terus dia minta, Sasha tolong dong bantu ini biar gimana coba supaya supaya rame katanya. Ya udah akhirnya aku buka kartu di situ. Mulai narot di sana. Rame ternyata pemirsa. Ya siapa yang nggak mau diramal masa depannya pemirsa. Iya. By the way, ini semua nanti pada ngantri sih Oh, mau ditarot. Nyai tahan ini sama pasukan segini Oh, ya. tahan. Oh tahan. Baru gini doang kan? Apalagi yang nggak kelihatan. Nah, Aduh, saya agak semeriwing asik nih. Asik deh. Terus Nyai setelah itu berarti event pertama itu di Bali untuk tarot itu pertama kali atau Untuk sebelumnya pernah sebenarnya buka? awalnya cuma mau bantu teman aja supaya gimana caranya tempatnya dirame. Cuma Oke. itu doang. Tapi ternyata ya di luar ekspektasi jadinya rame dan dari mulut ke mulut seperti itu sih. Mak, nanya nih, kenapa tarot? Why? Kenapa tarot? Kenapa kan ada orang ada yang mungkin pakai congklak lah, Dia pakai congklak. atau tangan gitu loh. by gitu, the way, membantu. ini gue kasih si Cibi puas-puasin nanya ke lu Boleh, dulu karena boleh. dia kayaknya lagi Boleh. begitu gue kasihin mic langsung keluar aslinya. Iya. Tapi bulu keteknya mana-mana. Tadi cukur, tadi disini. Jadi gue bebasin dulu ya. Silahkan, Mama menjadi pendengar setia dulu. Kenapa? Why tarot? Kan ada yang panggilan, ada yang bisa pakai tangan, ada yang mungkin ya kan panggilan ya tadi bilangnya, tapi kenapa medianya kartu? Sebenarnya sih aku nggak belajar
tarot juga ya. Jadi kalau ditanyain satu-satu ini apa artinya, aku juga nggak ngerti. Tapi tarot itu adalah sebagai media visual. Jadi tarot itu ikutin apa yang aku channeling, channel TV ya dari situ. Tuh gitu ya, langsung ya. nangkep dikasih tahu aja ya. Terus langsung visual dengan gambar. Jadi seperti itu sih pemirsa. Mama boleh buka satu ya? Boleh. Kocok dulu dong, ya kan? Ini sambil nanya-nanya, paling sering orang nanya apa sih? Oh, cinta tuh, seperti yang sudah keluar langsung kan, percintaan lebih banyak ya pemirsa ya, percintaan, bisnis, semua sih. Iya. Aku biasanya membuka jalan, path yang baru, pattern yang baru untuk mereka gitu, dengan cara seperti ini. Terus ada solusinya juga, berat deh pokoknya Shay kalau dijabarkan ya, panjang aku ya shock. Takut si Bima, gak ada solusi hidupnya. Jadi coba nih pertanyaan aja ya. Coba kamu kocok kartunya 3 kali. Tanya pertanyaannya standar-standar aja ya, jangan terlalu dalam juga, ntar ketahuan lagi kan rahasianya. Udah, terus Mama tanya nih. Ya, tanya. Tanya apa Mama cabut dulu? Tanya aja kalau sekarang, tanya aja langsung. Aduh. Oke. Tahun berapa Lokala akan sukses? Ini mah namanya minta dibantuin ya untuk dibus gitu. Iya dong. Iya, Percuma kita mengundang bintang tamu sekelas Nyai Kalibernya kalau kita tidak dibantuin. Oke, ini di-record kan? Record. Oke. So it will be something if it's happen. It will be in 3 years, 5 months from now. Catat 3 years 5 months from now. Berarti itu tahun berapa? 2000. Angkanya 25, 27, 28. Bulannya September. Coba di-record. Gue merinding, Bo. Dan Kalau kita merinding berarti benar. Soalnya kita tanda tangan kontraknya 29 September loh. Ya, I know that. Makasih. Terus gue nggak perlu buka kartu. Hah? Jadi untuk apa gue kocok? Oh iya. Biar Sebenarnya enak aja, formalitas Mak. aja. Coba pertanyaan yang lain. Iya, sebenarnya aku nggak usah buka kartu. Aku sudah bisa lihat. Cuman kan biasanya orang kan pengen tahu gitu kan melalui visualnya seperti apa sih ini maksudnya orang. Apalagi ini orang ngomongnya belepotan kadang-kadang ya kan namanya juga neneng. Namanya yang belepotan bukannya aja lah. Aku juga hatiku juga belepotan. Ya, nah soalnya si Nyai ini tipenya dia otaknya lebih cepet, mulutnya lebih cepet dari otaknya. Kadang nggak jelas dia ngomong apa gitu. Iya. Kalau nggak ditemenin lah di sini. Oke, pertanyaannya dulu sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya, Awas aja 1 tambah 1 berapa? Iya, awas aja begitu. pertanyaannya adalah umur berapa Mak Dur dapat jodoh? Taruh dulu ini mah. Keluarkan semua aura dan kekuatan. Oh kayak. Aduh. Ini kartunya disuruh kerja dulu ya. Kerja dulu ya. Kerja. Uang, pentacles. Cuan. We call it cuan. Nah, cuan ini disuruh kerja dulu. Jadi kemungkinan besar memang usianya adalah 42, 43, 45, 46. 46 you already like with someone. Ya Allah lama ya. Lumayan lah. Keburu ini spider web. Enggak, tapi kan 46 itu sudah bersama seseorang. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, I will keep it mystery for you because it's your journey. Jangan dikasih But tahu. I let you know that in 46 years you already with someone and then you build something with this person. Sorry ya nih kalau misalnya lagi ngeramal nggak tahu kenapa tiba-tiba yang masuk bule gitu. Tapi bulenya juga sama, belepetan juga ngomongnya. Nggak tahu bule apaan tuh. Belepetan. Oke, itu ya. Nggak jadi kan? Itulah sedikit sneak peeknya. Sneak peek. Agak ya. Jadi cerita gue. Nah, kan secara ya gue udah kenal lu lama ya Mak Dur gitu kan. Oke, Nah, Mak, iya. Mak Dur tuh pengen cerita juga nih sedikit banyak buat para cuaners. Lu kan selebgram juga nih. Di Instagram lu kan lu followersnya oh my god gitu loh banyak banget ya kan. Lu influencer ya kan? Ya, influencer tapi dalam arti influence in a good way with a card.
That what I mean influencer. So influence something. Emang ada yang influence not in the good way? Ini mohon maaf bisa dijelaskan ini pertanyaan ini. Ya, contohnya Durjana gitu. Iya, contohnya Durjana. Ya Kenapa tuh itu Durjana? ada kan influencer yang ngata-ngatain yang enggak gitu, terus atau berbuat bohong, itu kan kurang oke lah. Nggak, tapi kalau mama perhatiin sih foto-fotonya Nyai ini pertama kayak tempat nongkrong sih ya, biasanya lu kayak story atau lu ngendorse produk ya kan, terus kalau enggak lu datang ke suatu tempat kemana dan lu foto dapat view-nya atau apanya kan kayak gitu, yang which is jadi menginfluence orang untuk mungkin lebih datang ke sana untuk tahu tempatnya dan segala macam. Nah, seberapa besarkah pengaruh posisi lu atau yang lu jalanin sebagai influencer ini dalam hidup lu, Bo? Berefek nggak dengan lu narot, dengan lu jadi artis, dengan kehidupan pekerjaan lu dan segala macamnya? Aku sih lebih khususin sih sebenarnya karena I like to fix problems. I don't know why. Kayak kalau ada problems tuh I see something I wanna fix it. I don't know, maybe this is the curse also. Karena Ketemu gue mungkin. Mungkin ya. Jadi pengen gue fixin gitu. Jadi coba kita lihat dulu dalam kartu ini, bercanda deh. Ya, nanti aku akan ada story. Kebetulan hari ini I post like tarot of the month in October. Aku post a few selected people that I think they will be really successful, and I do that because aku percaya orang-orang itu, aku membantu orang-orang itu dan orang itu bisa change the world. Apakah Change the world. Bukan bukan. lu, Oh, bukan, ya bukan. Allah, ini bener-bener DI dari tadi. siapa tahu merubah? Nah, Nyai mungkin mama mau nanya ya. Tadi kan Nyai bilang udah ada tarot of the day nih, which is Tarot of the month. apa? Tarot of the month. Tarot of the month. Nah itu Appreciation ya. iya, aduh pusing mamanya. Maaf. Mama mau tanya nih, dari dunia pertarotan, dunia perinfluenceran, dunia selebriti dan bla bla nih, ya, Nyanyi juga udah jadi endorser gitu kan, banyak segala macem. Pernah nggak sih diundang buat podcast sama orang selama di Bali? Wow. Kalau ini pertanyaannya cukup menyentuh ya, karena sebenarnya aku ada banyak undangan podcast sebenarnya sebelumnya. Cuman aku jatuh hati sama yang ini karena vision missionnya itu sama aku gitu, which is growing people together to be success. Tangan cantik. Ingat ya. Iya. Setengah manja. Berawal dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Iya. Jadi kita memang visi misi kita di Calo Podcast dan di Lokala sendiri nih Nyai, kita pengen ngebantu usaha orang-orang yang mau mengembangkan bisnis untuk maju dan segala macamnya, terutama di UMKM ya gitu loh kan. Which is Mama juga tahu Nyai paling suka sama hal seperti itu, support orang yang dari bawah untuk bisa grow dan segala macamnya. Jadi kita memang sevisi misi gitu. Sevisi misi. Visi misi. Nah, Visi misi. pakai P. Pakai visi misi pakai P. Nah terus Nyai, Cibi ini biarin aja di syuting untuk jadi peneman ini. Yang serius-serius nanya sama Mama aja. Nah terus Nyai sekarang tuh lagi sibuk apa Nyai di masa Covid dan pandemi ini? Secara ya gue peres banget, gue nanya gue satu kantor dong sama dia. Cuman, nah apa bidang lain yang lagi Nyai tekuni di masa pandemi ini? Karena Mama tuh dengar Nyai sekarang lagi sibuk syuting. Aduh, kok dibocorin sih? Iya, jadi belum mulai sih sebenarnya. Belum mulai. Dan ini rencananya mungkin secepatnya, karena kita lagi siapin produksi, lokasi dan segala macam. Untuk lokasinya di Bali dan untuk bocorannya ini judulnya adalah Kompleks Cemara. Wih, Terus rumahnya naik. Nyai jadi siapa di situ? Kebetulan aku memerankan karakter yang lumayan juga sih lucu sih. Waktu ini sutradaranya juga aku udah kenal dari Jakarta, kita pernah syuting film bareng, terus tiba-tiba dia bilang seperti ini, Sasha, apa kabar kamu? Oh, baik saja dong. Kenapa ya? Tapi ku baik-baik saja. Belum gitu. Tetap harus nyanyi. Lanjut. Ya, jadi gini, ini ada peran buat kamu. Oh, peran apa tuh?
coba kamu formalitas dulu screen test. Oke. Sampai di sana gue baca dong skripnya. Cewek Sunda, ya kan? Suka make up, punya salon, agak oneng. Lu banget ya. Gue langsung bilang, Cocok. ya ini bagaimana? Ini mas sudah mendarah daging. Langsung cek. Langsung Iya, cek. langsung cek aja ya. Nah Ya. ini buat para pecinta podcast ya, Ya, pendengar cuaners-cuanersnya Calo Podcast nih. Episode pertama kemarin kita ngundang bisnis bisnis segmen ya, which is coffee owners. Coffee owners. Sekarang kita mengundang celebration. Nah, Celebration. Salah. Mudah-mudahan. celebrity city. Nah, jadi buat para cuaners-cuaners, para pendengar podcast, pencinta podcast, kasih info ke kita siapa kira-kira tamu yang bakalan kita undang. Yoi. Bisa random ya, any kind of guest star Ya. yang mau menggila-gila dengan Mak Dur dan Ayo. Cibi. Tapi Sini. tetap poinnya kita harus saling membantu memberikan informasi dan tips untuk selalu cuan. Betul. Oke, nah terus nih Mak Dur mau cerita sedikit nih Oke. tentang Nyai ini. Sebenarnya kita kenal udah lama ya Nyai. Iya banget. Tapi teman party, Bo. Oh. Teman rambut Mak Dur nyangkut. Sebenarnya nggak perasaan gue juga nih dari tadi udah Nyangkut di dibaskan. mikrofon. Ya lumayan panas hari ini. Nah jadi Mak Dur itu udah kenal lah lama teman party zaman dahulu kala sama Nyai ini. Tapi Mak Dur nggak tahu nih kalau si Nyai ini ternyata tarot reader gitu kan. Sampai akhirnya kita dipertemukan kembali ya, Bo. Iya, Mungkin betul. udah jalannya juga. Jadinya sekantor gitu kan. Jodoh nggak kemana-mana. Nah waktu itu akhirnya Mak Dur coba lah ya, Mak Dur ditarotin sama Nyai. Lu kayaknya udah narotin gua 3 kali ya, Bo. Udah. Nah ini Mak Dur mau kasih bocoran ya. Jadi buat para cuaners yang kira-kira pengen ditarotin sama Nyai, Mak Dur itu udah ditarotin 3 kali dan bukan mostly sih, semuanya bener kecuali masalah jodoh. Nah, karena apa? Tapi? Karena Nyai ini tahu Mak Dur nggak pernah mau nurutin kalau apa kata Nyai. Karena basically harusnya nurutin. Nah, semua yang nurutin nasihatnya Nyai jadi, Bo. Mak Dur nggak nurut kalau masalah jodoh. Iya. Makanya Mak Dur lari-lari yang masalah Iya. itu. Kalau di Instagram aku biasanya juga di Instagram aku bisa dicek ya, Sasha Feruska. Ya, Nah itu aku juga udah ngeramalin sebenarnya tahun ini adalah tahun mati. Ada salah satu post. Aku sebenarnya nggak suka sesumbar orangnya. Jadi aku lebih suka post foto and then let someone decide what it is, you know. So aku aku post salah satu di situ ada gambar di mana aku ada tengkorak, banyak sekali tengkorak dan aku megang kartu. Itu awal sebelum lockdown pandemic, and that is actually my warning for all the people yang nggak bermanfaat untuk di tahun ini mungkin akan diseleksi. I'm so sorry to say that. So, jadi intinya who still struggle doing this condition, that's the one who will be success ya. Dan bermanfaat. Iya. Bermanfaat. Jangan dulu sila. Ya, enggak kan tugas Mama untuk mengusir yang dursila. Ini kayak Ngurusin yang dulu sila. Yang negatif. Mak, ini kayak Destiny Child, we are survivor. Oh gitu. I'm a survivor, I'm not gonna give up. Ayo, let's go. Ayo, gaya. Langsung berdiri, ambil aja. Oke, Mama ada pertanyaan lagi Nyai. Apa tuh? Kan kayak tadi Nyai bilang ini pertama kalinya podcast yang Nyai mau untuk jadi bintang tamu. Yes. Karena punya visi misi yang sama gitu ya sama Nyai. Nah, Nyai kan udah kita kasih gambaran juga nih mengenai tempat kita, which is Nyai bakalan soon mampir gitu ya. Yes. Nah, menurut Nyai bisa dong, berarti teman-teman bakalan nongkrong ke sana karena tempatnya instagramable, terus kita ada coffee, ada eatery, ada co-working, ada co-living, ada koko ini, koko itu. Iya. Oh. Yang pasti sih aku suka banget, ini tempatnya baru ya yang di sini ya. Iya. Iya dong. That's why I really like it. Internetnya juga fast, yang paling bagus tuh internet ya kan, dimana Iya bisa sih. sambil kerja, foto-foto langsung upload di Instagram, dimana di sini juga lokasinya Iya enak sih. banget dan parkirnya luas. Secara sekarang itu banyak banget digital nomad ya Nyai, Yes, orang yes, working yes. remotely dari mana-mana, they looking for a very good connection for the internet gitu Iya. kan, bisa kendaraan juga nyaman parkir, sambil ngupi-ngupi, cemilan 10-11 ya kan, makanya udah pas kayaknya datang ke Lokala ya, Iya, Lokala ke Lokala. Kitchen, kitchen kita gitu. Nah, apalagi nanti ditambah Nyai, makin heboh dan ramai. Makanya, Mudah-mudahan ya. amin. Amin. Mama minum dulu teh, Boleh, silakan boleh. tanya. Iya. Nyai. Aku juga minum dulu dah.
tadi penasaran, ini masih ada kan waktunya ya pemirsa? Durasi berapa lama? Nyai Durasi. nanti bakal buka kartu nggak di sana? Di Lokala. Di mana? Di Lokala. Oh ya, Nyai jadi ya bakalan ini kan ada Oh, ya. regular tarot reading di situ ya? Iya, aku ada regular juga, weekly juga. Jadi nanti based on horoscope every week juga ada. Jadi nanti Ya. buat para pendengar yang mau baca-baca tarot nih, dicek-cek sama Nyai, silakan datang ke Lokala. Iya. Dan planning kedepannya sih kita bakal ada satu session khusus nih dengan Nyai membahas hal-hal yang seperti itu. Betul. Sama Nyai tarot. si TB ini paling suka sama hal zodiak masalah. Iya. That's really good. Saya Saya Abdi Abdi cenah. Gue juga penasaran sebenarnya sama yang gaib-gaib ya. Penampakan gue gaib juga. Nyai, aku tuh lulusan antropologi. Wow. Terus Berarti- sempat belajar, maksudnya tapi dari sisi keilmuan, gitu. Jadi menarik aja. Lu tahu nggak? Dia tesisnya tentang kuburan, orang Kuburan. minta wangsit di kuburan. Ya. Itu untuk ini dia. Abis kan yang lain Interesting. standar gitu kan, yang komunitas ini, komunitas punk, komunitas apa, udah saya komunitas kuburan aja gitu. Seru Tapi nih. sayangnya nggak sensitif gue orangnya. Oh, gitu. Jadi tidak ada yang gimana sih. Tidak rame baca, tapi ya alhamdulillah selesai tesisnya. Iya, Gitu. bagus lah. Nah, tadi ada pertanyaan nih yang masih menggitik, sempat diomongin di awal. Nyai pernah jalan apa bahasa Indonesia, jalan-jalan waktu, traveling. Oh gini. Dukun jalan-jalan. Bukan, traveling traveling Oh, time traveler. Ya ampun. Nah, bentar, sebelum Nyai menjelaskan. Jadi Mak Dur mau kasih clue lagi, seperti yang tadi di awal Mak Dur bilang bahwa Nyai ini adalah time traveler. Aduh, berat. Iya. Berat. Aku sebenarnya Harus nggak mau bilang sih. dijelaskan ya. Enggak, masalahnya Mak Dur sendiri belum tahu, even udah kenal Nyai selama itu, Mak Dur tuh belum tahu kalau misalnya si Nyai ini adalah time traveler. Coba obrolin Nyai. Jadi simple aja ya, simple. Aku sebenarnya nggak mau dibilang seperti itu sih karena berat banget. Which is cakupannya sebenarnya lebih simpelnya kayak gini. Time traveler itu menurut aku karena kalau aku bacain kartu, past, Ya, present, future. ya. So I travel in the past, what happening in these people in his life, present, and then future. That's what I call time traveler. Jadi melalui penerawangan, Mak. Iya, Dari jadi- penerawangan atau pernah jadi ketika Nyai membaca kartu seseorang, apakah langsung ke dalam hidupnya kelihatan atau gimana itu maksudnya? Sebenarnya aku jelasin dulu konsep time travelernya ya, karena ini sih paling simple. Ada 3 tipe nih time untuk mencapai pencapaian higher thought. Itu ada namanya anamnesis, itu namanya diagnose. Jadi kayak dokter gitu kalau datang didiagnos. Oh, sakit gitu, sakitnya ini nih. Diagnose. Terus yang kedua gnosis, noises, understanding, perception. So persepsinya apa nih orang? Tibi harus berobat sama lu. Ya. Gitu ya. Yang ketiga gnosis, knowledge of spiritual mysteries. Yang di sini aku nggak bisa jelasin. Jadi banyak orang, aduh ajarin dong nih gimana caranya? Ya, you ask me like gimana caranya burung terbang, nah gue susah tuh jelasinnya. Gitu. Sama yang terakhir adalah noises, yaitu solution. Oke. Nah itu silahkan di breakdown sendiri ya. Panjang nanti kalau saya uraikan di sini sampai 3 hari. Wis. Waksitan segala macam nanti susah. Tapi Tibi percaya nggak, walaupun tadinya ngomong seperti itu, Mama mengerti loh apa dia bilang. Yes. Ini sebenarnya Madur ini sebenarnya kalau saya lihat-lihat juga punya sih. Cuman Madur ini agak ya udah disimpan aja sendiri dulu ya. Seperti tadi Pak Dur bilang, Dursila, ya kan? Tapi kayaknya kalau aku lihat-lihat Madur lebih ke alam goib, yaitu 4. We call that 4 dimensions. 4 dimension itu 4D. Jadi people invisible, like invisible dia bisa ngerasa. Seperti itu. Dia lebih kuat banget di situ. Kalau kamu? Aku apa? Menghalau atau bersahabat jangan-jangan. Cukup di 3D aja tuh kalau jadi orang. Hidup aja udah susah Iya. juga 3D tambah 4D. Nah, karena nih Bi, Mama ada satu cerita ya, which is di kantor nih. Dulu Mama punya satu ruangan khusus, memang itu disebut kayak ruang eksekusi, which is nggak, karena semua orang yang masuk sama yang keluar lewat pintu itu. Mama kan di HR, Iya. jadi mulai dari interview ataupun keluar akan masuk di ruangan Mama itu.
Nah percaya nggak percaya nih, karena di ruangan itu memang disembayangin dari awal gitu kan. Nyai juga di situ pertama kita berdua ya Nyai gitu, karena orang kagak ada yang berani masuk ruangan itu, Bo. Jadi automatically yang kayaknya nggak nyaman mereka nggak berani masuk, tapi kalau orangnya baik-baik aja mereka masuk, Bo. Gitu. Nah sampai sewaktu-waktu Mama sempet selfie lagi pagi-pagi nih, belum ada yang dateng, and you know what, ada tangan ikut foto di bahu Mama. It's true story, gede banget lagi tangannya hitam. Tangannya hitam, dan itu viral karena Mama taruh di seluruh kantor dan anak-anak pada lihat kan gitu, karena orang ini karena masih 7:30 pagi orang belum ada yang datang, Mama masih pagi di situ. Ada foto nanti Mama tunjukkan sama TV. Jadi ya, tangannya tuh bengkak seperti, mohon maaf nih ya, jenazah yang sudah busuk. Ya, hitam Tangannya hitam, bengkak kayak udah 3 hari gitu, 4 hari. Mas, jujur takut gue. Aduh, ini makin creeping aja nih lama-lamaan. Bagi pemirsa yang tidak kuat silakan lambaikan tangan ke kamera. Lambaikan. Aku lambaikan kaki. Pak Jun mau nanya boleh nggak? Iya, Pak. Boleh. Nggak, penasaran aja nih, Bali buat Nyai ini. Ini udah jadi kayak rumah atau jadi cuma tempat cuan, tempat cari duit, berkreasi dan apa, atau sebenarnya udah this is my home now, atau Jakarta atau mungkin Banten lebih rumah sekarang? Oke. Banten. Pernah nonton film The Witcher nggak? Netflix. Oh iya. The Witcher, oh yang rambutnya putih itu. Iya. Mama Jadi nggak punya Netflix. ada ya. Mama kemarin ke rumah ada tuh. IndiHome. Oh iya, IndiHome. Nggak Netflix, Oh, iya, nggak nggak ada. bisa. Jadi Mama agak ketertinggalan ya kalau masalah Netflix itu. Nah udah cus. Jadi The Witcher. Jadi The Witcher itu backgroundnya kan si teacher itu ya, si guru penyihir itu dia base-nya kan di suatu tempat Iya. itu. Nah itu seperti saya di sini di Bali. Jadi oke. spirituals, in a spiritual place, this is my your my home. Oh. Yeah, I love Bali so much. We love Bali. We love Bali tuh, we love Bali tuh. We love Bali. Masih ngelihat Bali as a base for, masih dalam waktu panjang ya? Atau sudah mulai lirik-lirik Bandung, balik Bandung, atau ke Surabaya atau apa? Atau Raja Bali Ampat masih- mungkin. Yang pasti sih aku melirik tempat-tempat selanjutnya yang ada sisi-sisi spiritualnya. Yang Bali spiritual, Ya. and any other place you guess it, you name it. Yeah. Jogja. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat-tempat begitu sama Nyai langsung. Kita bikin video Ayo, jalan-jalan ayo, dengan ayo, Colo ayo. Podcast. Ya, boleh. Ayo, itu langsung Seru banyak kan? yang ikutan. Nah, pada seneng Ayo, kalau ayo, kayak ayo, gitu-gitu. Iya. Nah, Nyai ngobrol-ngobrol mengenai tempat nih. Nyai kan lagi proses bikin apa? Camp gitu ya? Oh iya, camping. Camping untuk di Bogor. Mungkin Nyai bisa ceritain coba sedikit ceritain dong. formatnya apa, terus kenapa visi misinya Nyai bangun itu. Jadi itu basically kita itu bisnis keluarga. Itu terletak di Bogor, di mana memang papaku sempat meninggal kemarin. Papaku meninggal kemarin 13 Jun. Sempat meninggal lu ya, kacau semua. Because he stay in my heart Ya. Nah setelah itu kita di keluarga kita suka nature semua kan. Terus pandemi kayak gini ngapain lagi sih? Iya. Ya kan. Ya udah akhirnya kita memfasilitasi tempat camping namanya El Capitan di Bogor, di mana nanti juga bisa main-main ya ke sana. Jangan lupa cek Instagramnya. Sudah. Ya. It's more to the family and everything for everyone. Oke. Kayak gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Nyai ya, apa yang ngebikin Nyai akhirnya decide untuk membuka itu camping? Secara ya kalau dari history lah, ya lu bisa dibilang kan selebgram, influencer, lu taruh Twitter, which is yang gak ada hubungannya sama si camping gitu ya. Dan journey lu awal juga lu itu sebenarnya dari broadcaster kuliahnya ya kan. Sekarang kerja kantoran ngurusin sosial media gitu, maksudnya a lot of things happen in your life gitu kan. Nah sampai yang sekarang final yang terakhir ini kan lu lagi ngebikin si camping. Itu apa? Kok bisa sampai ke sana gitu loh? Karena kita yakin nih para pendengar semuanya juga asalnya entah dari sekolah di mana, udah pernah ngejalanin kerja apa, sampai akhirnya sekarang tuh mereka jadi apa gitu loh, which is kan beda-beda ya, we never know kita jadi apa gitu loh. Kayak Mama sendiri entah dari mana sekarang jadi kayak begini gitu. Apalagi aku mah. Tapi apalagi gitu. Eksis ya gitu. Yang merah. Tapi begini. Dulu ngurusin listrik. Wow, amazing bisa begini. Amazing. That's good.
Mungkin Nyai bisa sharing kok bisa sampai idenya bikin seperti itu gitu kan, apa alasannya, visi misinya apa gitu loh, sambil berbagi tips. Kali ada orang-orang yang pengen niatnya bikin camping juga mungkin di tempatnya. Dan gitu. Nggak terbatas Pak, ya, saya Apanya? lihatnya ini tidak terbatas, unlimited, jadi mau kerja apapun yang penting bisa gitu. Iya betul. Tidak Betul. terbatas. Yang penting usaha, yang penting Usaha, cuan. cuan halal juga ya, halal atau iban ya Allah. Oke, jadi pertama-tama aku kan punya YouTube nih dengan hashtag yang aku bikin sendiri, Dukun Jalan-Jalan. Kenapa dukun jalan-jalan? Karena dukunnya suka jalan-jalan, simple right? Setuju. Iya, dukunnya suka jalan-jalan. Jadi kalau misalnya banyak kan sekarang orang banyak yang healing nih, healing lah pakai energy healing apa segala macam. Saya tidak memberatkan itu. Itu boleh energy healing, but we better healing in nature. So menggabungkan dari dua konsep tersebut, aku membuat camping itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada pasien yang di Bogor, aduh aku mau di healing dong nih, gimana ya gitu. Oh yaudah nih ada camping aku di situ aja. Softly with his song, healing me, itu killing. One time, oh baik, two time. Jadi gitu. Oke. Jadi apa tempatnya ada di gunung gitu atau Outdoor, di iya, outdoor di, Terus orang datang tinggal tidur aja camping kayak tinggal gitu. guling-guling ke, mau koprol, meditasi, terserah ya. Udah disiapin semua Iya, fasilitasnya. Wih, iya. mantap. Grounding aja sama nature kalau mau healing kan gitu. Udah bukanya dari kapan ya? Baru-baru aja sih aku bukanya Jun Agustus baru. Nah, berarti kan pas lagi pandemik. Iya. Nah, itu gimana lu survivalnya? Masih bisa Kan terus nggak- jalan? Bukannya nggak boleh ada orang? Iya, karena kan itu outdoor. So, Nah, terus kita ada distance juga, membatasi maksimum per orang itu berapa gitu. Itu aja sih. simple. tapi all good ya so far. all good. Dan masih berjalan terus even lagi Masih, pandemi. masih. Namanya tadi agak nggak kedengeran nama tempatnya Bu? El El Capitan. Capitan. El El Capitan. Capitan. El Kan Capitan. ada di link ini nanti. Iya, nanti ada link. Nanti di sini. Oh. Pamer bolpen mamanya. Gitu. Nah, nanti nih buat para pendengar, buat para pecinta podcast, para cuaners-cuanersnya dari Lokala, Iya. kita bakalan nampilin semua detailnya, link sosial medianya Nyai, link YouTube-nya Nyai juga, campingnya Nyai si El Capitan yang tadi itu, jadi bisa jalan-jalan ke sana ya Nyai. Iya, betul. Itu bisa yang mau healing, yang mau meditation, yang mau mencari suasana baru mungkin Iya. lebih nature, bisa ke situ. Betul. Gitu. Nyai, tapi dari semua tadi udah influencer, terus bisnis, ini tarot trader juga. Yang paling favorit sebenarnya Nyainya, ini Nyai, ini tuh saya gitu. Itu pekerjaannya mana atau yang mana? Apa yang paling suka? Soalnya kan Passionnya tadi di mana? passionnya tuh paling this is me gitu. Aku sih ke tarot ya, because I like to see people growth and help them to reach their goal and their dreams gitu sih. Oh, jadi inilah Sasha Veruska. Iya. Nyai, Jangan coba nggak sini dosa sekali. Oh, gitu ya. Ini aku Hordennya terlalu panjang. ya Oke, udah, gimana? hordennya coba. Iya, udah. Nah Nyai, dari semua yang tadi kita obrolin apa segala macam, Mama sendiri udah kenal Nyai gitu kan, even TB ini baru ketemu Nyai. Apa sih Nyai yang mostly mungkin Mama nggak tahu ataupun orang lain tidak tahu about Sasha? Yang kita tidak pernah tahu. Apa coba? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Apa ya? Aku suka untuk meditasi aku main drum. Gitu. Yes. Mau dipukul lo? Serius lu main drum? Yes. Oh, Main musik gila juga, lu. Cin. Ya Allah, lengkap banget paketannya. Udah, itu aja. Itu aja ya? Ya. Oke, baiklah kita wrap up ya. Ya. Jadi inti dari perbincangan kita dengan Nyai Sasha di hari ini adalah Grow people together. Ya. Tumbuh bersama. tumbuh berkembang bersama, saling membantu bersama, saling struggle juga ya, karena itulah orang-orang yang berani bangkit di saat susah, adalah itulah orang-orang sukses. Yes. Kalau menurut Nyai. Bukan bagaimana kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bangkit. Tapi jangan bangkit dari kuburan. Udah. Iya. Ya. Ntar jangan manggil gue juga kalau udah bangkit dari kuburan. Tolong dong pulangin lagi. Nah, lo berat juga kan tuh. Nah, terus Cita Podcast dan pendengar Calo Podcast Lokala, apa yang mau disampaikan? Pesannya cuma satu, never doubt yourself. Never.
Nah dari Tibi mungkin ada kesimpulannya apa? Iya, hati-hati dengan wig. Ya ampun nih wig bikin gua kesem-sem deh. Iya. Sekarang gua ngerti perasaan ini berarti. Iya kan? Ya Allah. Kanan. Ulalah. Oke deh para pecinta podcast Cuaners, Yoi. podcast Calo di hari ini kita episode kedua ya dengan Nyai Sasha. Demikian dulu obrolan kita di hari ini. Mudah-mudahan para pendengar semuanya ngedapet tips-tips, Ya. informasi-informasi yang berguna dan seru-seru pastinya dengan Nyai yang diam-diam ini ternyata gokil juga orangnya. Tidak semenakutkan yang dipikir, Iya. gitu kan. Nah, Kadang-kadang aja nakutinnya. enggak sih, kalau orang nggak kenal lu tek-otek orangnya gitu. Oke, so kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. TB ayo. Cuaners. Cuaners. Cuan. Oke. Thank you.